Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu dulu dibuka atau gimana, Ibu? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya di hari Rabu sesuai dengan jadwal ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan. Kebetulan materi hari ini adalah metode pembelajaran KI yang akan dibawakan oleh Mas Naga Kunadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti akan dipaparkan, lalu nanti apa langsung sesi tanya jawab atau masuk presentasi saya, PPT saya baru diadakan tanya jawab atau kita berdiskusi gitu ya. Karena di dalam kelas ini adalah kelas akademisi, jadi kita saling berdiskusi gitu ya, lalu saling memberikan masukan, tambahan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang bisa untuk membantu Mas Naga Kunadi nanti untuk menjawab jika ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan gitu ya. Oke, silakan Mas Naga Kunadi dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, setelah memuji Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah, selanjutnya saya menyampaikan salam hormat saya, salam takzim saya kepada dosen pengampu mata kuliah materi PAI, yakni Ibu Dr. Nur Irsyadiah MPDI, dan juga kepada teman-teman yang berbahagia pada saat ini. Hari ini presentasi materi pertama yaitu tentang metode pembelajaran PAI. Ya, mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya tentang metode pembelajaran. Kita juga di mata kuliah SBM sudah mempelajari di semester lalu. Oleh karena itu, dalam makalah ini saya coba bikin sesingkat mungkin ya dari sekian banyak metode-metode yang sudah kita kenal ya. Baik mungkin dari namanya saja. Di sini saya persingkat. Saya dalam presentasi ini saya pilihkan misalnya nama-nama metodenya pun saya hanya ambil 6 di sini. Ya tentunya masih banyak metode-metode yang perlu kita pelajari. Namun di sini saya sajikan dalam makalah saya ini. Saya ambil yang menurut saya yang berkaitan langsung dengan pendidikan agama Islam dan juga dari sisi ranah pembelajarannya yaitu dari sisi kognitifnya, afeksinya maupun psikomotoriknya. Salman bisa dibantu share screen ya? Atau saya sendiri? Saya belum buka. Iya. Mungkin ada teman-teman yang udah buka. Bisa dibantu. Oh iya. Mas Salman jangan lupa screenshot ya. Baik, Ibu. Sudah tadi yang pertama, nanti sambil. Ya, baik. Coba saya yang share ya. Share. Nita udah sidang. Dia udah sidang. Baik, teman-teman sekalian, wabil khusus dosen pengampu mata kuliah PAI, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama adalah saya sendiri Naga Kunadi, kemudian ada Agung Santoso yang hari ini berhalangan hadir karena sakit tadi sudah
diberitahukan. Kemudian ada Ahmad Sofyan, tadi sudah dikontak, tapi mungkin sampai saat ini belum ada, sudah diberitahukan tapi kayaknya belum hadir di sini. Nah, langsung saja kepada materi pembahasan bahwa metode kita mengenal bahwa metode itu berasal dari kata Yunani, yaitu metodos, yang artinya itu cara atau jalan yang harus ditempuh. Berdasarkan katanya itu berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos ya. Meta itu artinya melalui atau sesuatu yang ada di belakang gitu. Kemudian hodos itu artinya cara atau jalan, sehingga dengan pengertian metode pembelajaran PAI kita mengartikannya bahwa metode itu adalah satu jalan yang paling cepat atau paling tepat yang harus dilalui untuk mencapai satu tujuan pembelajaran di dalam pendidikan agama Islam ini. Itu pengertian dari metode ya. Kemudian kita mengenal, ada masuk ke slide ke-3, bahwa kita mengenal ada beberapa macam metode pembelajaran. Di sini saya ambil di 6. Dalam slide ke-3 ini yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah yang dimaksud di sini adalah ceramah dengan kombinasi dengan metode yang bervariasi, sehingga maaf. Metode ceramah adalah satu kombinasi metode yang bervariasi yang dilakukan atau yang ditujukan sebagai pemicu terjadinya kegiatan yang partisipatif. Selain itu, ceramah yang dimaksud di sini adalah ceramah yang cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat atau pengalaman peserta. Kemudian ada metode diskusi. Metode di sini bertujuan untuk melakukan bertujuan untuk tukar menukar gagasan, pemikiran atau informasi, pengalaman di antara peserta, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran, gagasan, kesimpulan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi. Diskusi biasanya digunakan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya, seperti penjelasan atau ceramah, curah pendapat, diskusi kelompok, permainan, dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga adalah metode simulasi. Metode simulasi ini adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan keterampilan peserta belajar, keterampilan mental maupun fisik atau teknis. Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sungguhnya. Misalnya dalam melakukan praktek penerbangan, seorang siswa sekolah penerbangan melakukan simulasi penerbangan terlebih dahulu, belum benar-benar terbang. Situasi yang dihadapi dalam simulasi ini harusnya dibuat seperti benar-benar, jadi dibikin seperti kesungguhan, tapi sebenarnya bukan sesungguhnya gitu. Dan contoh lain misalnya dalam sebuah pelatihan fasilitas, seorang peserta melakukan simulasi atau metode belajar seakan-akan tengah melakukannya bersama kelompok dampingannya, atau pendamping lainnya berperan sebagai
kelompok pendampingan yang benar-benar akan ditemui dalam keseharian peserta. Nah, dalam contoh yang kedua ini, metode ini mirip dengan bermain peran, tetapi dalam simulasi peserta lebih banyak berperan sebagai dirinya sendiri saat melakukan suatu kegiatan atau tugas yang benar-benar akan dilakukannya. Kemudian mohon maaf. Mohon maaf, ada. Kemudian, mohon maaf. Nah, kemudian yang keempat adalah metode demonstrasi. Ya, demonstrasi ini adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan atau memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu demonstrasi ini dapat dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama demonstrasi proses untuk memahami langkah demi langkah dan demonstrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Sebagai hasil, peserta akan melihat pengalaman belajar langsung setelah melihat atau melakukan dan merasakan sendiri. Tujuan dari demonstrasi yang dikombinasikan dengan praktek adalah membuat perubahan pada ranah keterampilan. Ya, misalnya kalau mengajarkan anak-anak untuk belajar sholat, tentunya kan perlu didemonstrasikan dulu tata caranya, apa yang harus diucapkan, gerakan-gerakannya seperti apa. Kemudian nanti baru diajak untuk melakukannya sendiri sebagai apa tujuan yang kedua, yaitu demonstrasi hasil. Kemudian yang kelima adalah metode curah pendapat atau brainstorming. Metode curah pendapat ini adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta. Berbeda dengan diskusi, di mana gagasan dari seseorang dapat ditanggapi atau didukung, dilengkapi, atau dikurangi atau tidak disepakati oleh peserta lain. Pada penggunaan metode curah pendapat ini, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Cuma hanya sekedar untuk biar unek-uneknya keluar atau dia punya gagasan-gagasan yang keluar saja gitu. Kemudian yang terakhir adalah metode permainan. Nah, metode permainan populer dengan berbagai sebutan antara lain pemanasan atau icebreaker atau penyegaran energizer. Arti harfiah icebreaker sendiri adalah pemecah es. Jadi artinya pemanasan dalam proses belajar adalah sebagai pemecah situasi kebekuan pikiran atau fisik peserta. Permainan juga dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Karakteristik permainan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta serius, tapi santai. Permainan digunakan untuk penciptaan suasana belajar yang dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak, dan dari jenuh menjadi riang. Metode ini diarahkan agar tujuan belajar dapat dicapai secara efisien dan efektif dalam suasana gembira maupun membahas hal-hal yang sulit atau berat. Sebaliknya, permainan digunakan sebagai bagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu kosong atau sekedar permainan.
permainan sebaiknya dirancang menjadi suatu aksi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peserta, kemudian ditarik dalam proses refleksi untuk menjadi hikmah yang mendalam, baik itu prinsip, nilai, atau pelajaran-pelajaran. Wilayah perubahan yang dipengaruhi adalah ranah sikap dan nilai. Nah, itu yang bisa kita sampaikan dalam presentasi ini. Sebagai kesimpulan adalah bahwa pengertian dari metode pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu jalan atau cara yang paling tepat atau cepat yang harus ditempuh dalam melakukan pembelajaran tentang agama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan dalam makalah ini ya sudah kami jelaskan bahwa kami hanya mengambil beberapa contoh metode yang sudah kami paparkan tadi, yang sejatinya masih banyak metode lain yang tidak kami hadirkan di makalah ini. Di sini kami hadirkan beberapa metode untuk mewakili pembahasan metode ini menurut ranah pembelajarannya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kepada teman-teman yang dari pembahasan ini mungkin bisa dikritisi. Saya yakin banyak yang kurang dari presentasi saya ini. Oleh karena itu kritik dan sarannya sangat kami harapkan sekali. Saya kira demikian. Terima kasih. Sepertinya tadi pemaparan dulu ya, Bu. Maaf, pemaparan dari dosen pengampu. Baru nanti kita diskusi. Oke, baik. Ya. Jadi materi hari ini adalah metode pembelajaran yang tadi sudah Mas Naga Purnadi sampaikan gitu ya, mewakili dari beberapa metode pembelajaran. Memang metode pembelajaran itu banyak gitu ya, tadi diwakili oleh beberapa item, ada 6 gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, nah ini di sini macam-macam metode pembelajaran tadi ya, ada diskusi, ada simulasi, ada demonstrasi, ada sumbang saran, ada ceramah. Yang tadi ada 6 yang sudah disampaikan oleh Naga tadi gitu ya, mewakili daripada macam-macam metode pembelajaran gitu ya. Nah ini metode pembelajaran ya, setiap guru itu pasti mempunyai metode pembelajaran dalam setiap mata pelajaran atau mata kuliahnya ya. Nah daripada metode pembelajaran ini, kita di sini ada mempertimbangkan juga nih faktor yang dipertimbangkan, yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode. Jadi nggak asal kita memilih metode dalam satu bahasan materi perkuliahan atau materi pelajaran ya. Sebagai contoh umpamanya kita ngajar apa nih? Contoh umpamanya PAI. Lalu jenis pokok bahasannya ini apa? Umpamanya ya. Atau umpamanya kita lihat dari RPP ini materinya apa sih? Lalu kita mempunyai tujuan apa sih gitu ya daripada pembahasan untuk minggu ini atau hari ini gitu ya. Jadi kita pertama adalah kita tentukan dulu tujuan ya. Setelah anak ini mempelajari materi yang kita akan ajarkan hari ini dengan metode umpamanya metode demonstrasi umpamanya ya. Nah kalau demonstrasi kan berarti kita mempraktekkan, sebagai contoh umpamanya cara sholat yang baik atau cara berwudu sesuai dengan rukun-rukunnya umpamanya ya, langkah-langkahnya step by stepnya gitu. Lalu diharapkan siswa-siswi tersebut menguasai cara berwudu yang benar umpamanya. Jadi dari setiap materi pembelajaran pasti mempunyai yang namanya tujuan gitu ya. Nah, dari bahasan yang kita berikan dari sisi ilmu pengetahuannya berarti kan kognitif ya teorinya. Lalu dari sisi sikapnya yaitu afektif gitu ya. Lalu dari sisi dia bisa mempraktekannya apa tidak setelah kita sampaikan itu adalah psikomotorik ya, psikomotorik. Nah, di sini jadi tentukan dulu tujuannya, lalu jenis bahan pokok jenis pokok bahasannya itu apa ya.
Nah, lalu di sini audiens ini juga perlu gitu ya, perlu dipertimbangkan juga. Jangan sampai kita memilih metode terus sehingga tidak mencukupi waktu dan fasilitas yang ada, terutama waktu. Yang sebagaimana kita ketahui yang namanya PAI kalau di sekolah konvensional itu kan kurang lebih hanya 2 jam dalam 1 minggu kalau nggak salah gitu ya. Tapi kalau PAI yang ada di madrasah, PAI yang ada di madrasah itu PAI dan kawan-kawannya, PAI plus-plusnya, yaitu umpamanya sebagai contoh ada ilmu fikih gitu ya, ada Al-Quran hadis, lalu mungkin ada akidah akhlak dan muatan-muatan mulok lainnya, di mana dari setiap yayasan itu pasti mempunyai muatan-muatan mulok yang satu sama lainnya adalah berbeda. Itu juga menjadi satu pertimbangan gitu ya. Nah, lalu di sini pengalaman atau kepribadian narasumber, kita berbicara sekarang guru gitu ya, ini juga perlu ya. Semakin guru itu sudah jam terbangnya semakin banyak, berarti dia bisa memposisikan ya waktu dan fasilitas yang ada ini sedemikian rupa sehingga metode yang dia pilih tepat gitu ya. Beda dengan guru yang baru gitu. Tapi kalau guru yang berpengalaman ini sudah tahu, oh materi hari ini atau materi minggu ini saya tentang sholat, praktek sholat. Bagaimana dengan waktu yang tersedia di RPP saya dan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kalau guru yang berpengalaman dia sudah tahu trik-triknya. Oh, anak ini dengan jumlah peserta audiens sekian, berarti saya harus seperti ini. Utamanya sebagai contoh. Lalu kepribadian daripada narasumber ini juga perlu. Di mana di dalam satu kelas itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Setiap anak didik kita tuh pasti berbeda. Ya, ada kelas di mana sekolah itu membedakan. Umpamanya sebagai contoh, kelas 10A, umpamanya itu berarti anak yang super-super. 10B di bawahnya yang super-super. 10C di bawah rata-rata. Umpamanya demikian. Nah, sehingga di sini perlu yang namanya kesabaran. Ya, sebagai narasumber, kita kan narasumber nih, ya. Nah, guru ini narasumber daripada siswa. Nah, ini perlu kesabaran. Nah, disinilah kita diuji gitu ya. Ada murid, ada siswa yang kalau kita jelaskan dia paham, ibu saya mengerti. Tapi ada yang sekali 2 kali baru dia paham. Oh iya saya paham, saya mengerti. Tapi ada yang mungkin sampai 3 kali baru dijelaskan. Nah, disinilah kita diuji ke kepribadian, kesabaran kita. Nah, pengetahuan awal audiens peserta ini sangat penting juga, di mana pada saat kita menerima input, sebagai contoh kita SMA, berarti kan inputnya output dari SMP, output dari sanawiyah, gitu kan? Nah, itu background latar belakang daripada pengetahuan awal audiens atau peserta didik kita itu juga perlu. Ya, kenapa sih kalau sekolah di negeri itu anaknya pinter-pinter? Karena input masuk ke sekolahnya, output dari sekolah SMP-nya itu masuk ke SMA negerinya itu anak yang baik-baik, anak yang bagus-bagus. Kalau yang di bawah itu berarti kelempar ke sekolah swasta. Gitu ya, disitulah tantangan bagi guru swasta. Gitu ya, bagaimana dengan input yang masuk ke sekolah mereka, tapi mereka juga tidak kalah dengan yang di negeri mengeluarkan output yang istilahnya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, seperti itu. Jadi itu salah satu pertimbangan juga. Jadi pengetahuan awal audiens itu sangat penting juga. Tidak hanya pengetahuan, tapi status latar belakang audiens itu juga perlu gitu ya, di mana satu sisi sekolah tersebut, madrasah tersebut umpamanya ada di lingkungan yang notabene masyarakat sekitar menengah ke bawah. Itu sudah ada di dalam benak kita, berarti orang yang tidak mampu, orang yang kurang mampu umpamanya. Atau sekolah tersebut berada di tempat yang memang lingkungannya latar belakang sosialnya orang-orang yang mampu. Sebagai contoh, itu kan juga pemberlakuannya berbeda, pengetahuan awalnya juga berbeda. Jadi di dalam memilih metode ini diperlukan semua nih. Ya, keenam ini diperlukan, sangat diperlukan. Ya. Lalu di sini juga langsung ke sini, bagaimana sih metode pelatihan yang baik gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip belajar. Nah, ini dia prinsip-prinsip belajar. Ya, jadi berikanlah reward, motivasi sekecil apapun kemajuan yang siswa-siswi kita alami.
Sebagai contoh, umpamanya kalau kita ngajar di SDIT atau kita ngajar di RA, subhanallah bagus ya, umpamanya gambarnya atau mewarnainya sudah tidak lewat dari lingkaran yang ibu perintahkan, yang ibu tugaskan. Pinter ya, paling seperti itu ya. Atau umpamanya siapa yang mampu maju ke depan untuk apa yang kita kasih tugas gitu. Memberikan reward itu kan tidak hanya yang kita tahu punya reward, oh kita berikan permen atau kita berikan sesuatu hadiah, tapi memberikan reward itu juga bisa berupa pujian sehingga anak itu termotivasi, sehingga anak itu merasa eksistensi dirinya itu diakui oleh ibu bapak gurunya di kelas. Dia bangga, oh saya hari ini dipuji loh oleh bapak ibu guru saya, dia makin semangat gitu ya. Jadilah guru yang humanis gitu ya. Jangan umpamanya ada permasalahan di rumah lalu dibawa ke sekolah mukanya manyun gitu. Itu kan ya memang sih kita namanya manusia ya, nggak lepas dari banyak kekurangan lah gitu ya. Kadang-kadang kita harus profesional gitu ya. Kita buka baju kita pakai baju guru kita gitu ya. Jadi kita harus profesional. Disingkirkan dulu masalah tersebut. Kita konsentrasi kepada yang ada di hadapan kita. Ya, lalu kecepatan belajar tadi pasti akan berbeda. Tadi seperti saya bilang, ada yang sekali dijelaskan, aha, bapak saya paham, aha, ibu saya paham. Nah, tapi ada yang harus berulang-ulang. Lalu keaktifan belajar peserta juga bisa kita lihat pada saat kita mau masuk ke kelas, umpamanya kita berdiri sejenak, berhenti di depan kelas, kita ucapkan salam. Lalu baru setelah dijawab oleh audiens kita di kelas, baru kita melangkah. Kita taruh tuh administrasi guru kita, terus kita tatap semua audiens kita. Lalu kita lihat sekelilingnya, apakah sudah bersih kelasnya atau belum, gitu ya. Lalu apakah sudah siap anak tersebut menerima pembelajaran dari kita, lalu kita sapa, gitu ya. Itu humanis ya di situ. Lalu pada saat kita menjelaskan, apakah dia menyimak baik-baik. Kan itu juga harus kita, jangan jadi guru yang cuek. Begitu kita masuk udah langsung buka halaman sekian, bla 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 bla. Nah, itu tanpa adanya umpamanya diawali dengan kita flashback dulu. Kita berikan umpan balik. Masih ada yang masih ingat nggak penjelasan Bapak kemarin atau minggu lalu tentang ini? Siapa kira-kira yang bisa tahu pengertian dari ini? Acungkan tangan, Bapak sebagai contoh. Kita mengkondisikan bahasa. Kalau kita ngajar di RA seperti apa, kita ngajar di SDIT seperti apa, dan seterusnya. Lalu nanti anak tuh akan bicara, oh saya Bu, umpamanya pengertian ini adalah ini, pengertian ini adalah ini. Nah, itu umpan balik. Ya, jadi kita sampai sejauh mana apa yang kita berikan minggu lalu diserap oleh anak tersebut. Jika umpan balik tersebut di luar dugaan kita, ternyata tidak seberapa banyak yang menyaut daripada yang tadi kita berikan umpan balik. Nah, itu perlu adanya penguatan. Salah di mana nih? Gitu ya, kemarin tuh salah di mana? Apa kebetulan minggu lalu umpamanya anak tersebut umpamanya atau kelas tersebut umpamanya ada apa ya istilahnya, kadang-kadang gini, kalau nggak enaknya begini ya, kita dapat pelajaran setelah jam olahraga ya, di mana anak tersebut habis olahraga di kelas itu harum semerbak mewangi gitu ya. Kadang ada yang belum sempat mengganti kostum olahraganya karena saking takut telatnya masuk ke kelas kita. Nah, di situ. Atau mungkin minggu lalunya seperti itu. Nah, tapi minggu sekarang kebetulan olahraganya teori sehingga anak tersebut dalam kondisi yang siap untuk menerima pembelajaran kita. Nah, itu kan juga mempengaruhi juga faktor-faktor seperti itu ya. Karena kembali lagi murid itu juga manusia gitu ya. Jadi jangan kita sebagai guru terus mau menang sendiri istilahnya gitu ya. Nah, ini perlu. Jadi prinsip-prinsip belajar keempat ini perlu. Ya, jadi keaktifan belajar peserta. Yang namanya seorang guru itu pasti akan tahu kelas ini karakteristiknya seperti apa, kelas ini anak-anaknya modelnya seperti apa dibanding kelas yang di sebelah. Itu pasti akan ada bedanya. Nggak mungkin kelas ini sama, nggak mungkin. Dia pasti akan beda. Ya, seperti itu. Nah, lalu ini di sini kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ranah pembelajarannya nih. Diskusi kelas masuk kepada pengetahuan kognitif.
ya, pengetahuan atau kognitif, curah pendapat, kasih saran gitu ya, kasih pendapat, diskusi kelompok, ceramah, ya. Lalu kalau penugasan dia masuk kepada psikomotorik, karena kan kita berikan tugas, dia mengerjakan, dia mempraktekkan, ya. Tapi kalau bermain peran, role play, nah di mana umpamanya materi saat ini kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Kebetulan cerita tentang siapa nih khalifah-khalifah atau sahabat-sahabat Nabi. Nah, akhirnya kita pelajari teori, kita tugaskan anak tersebut untuk membaca. Minggu depan kita praktekkan metodenya dengan role play. Ya, jadi si A menjadi ini, si B menjadi ini, sebagai contoh seperti itu. Ini juga ya, atau drama gitu ya. Nah, ini di sini bisa diambil sikap. Setelah dia mempelajari teori, dia praktekkan. Kita bisa mengambil sikap gitu ya. Atau umpamanya kita belajar AI tentang akhlak. Setelah dipelajari, ternyata anak tersebut berubah. Akhlaknya semakin baik. Setelah kita kasih pembelajaran, kita kasih contoh, sebagai contoh seperti itu. Ya, nah jadi ini banyak. Jadi ini drama masuk ranah mana, lalu studi kasus masuk mana, ya kunjungan lapangan, ya umpamanya kita studi tour, gitu kan ada sekolah-sekolah tuh wisata, karya wisata, tapi belajar juga. Setelah itu kita baru sajikan untuk permainan-permainan atau acara bebas seperti itu. Jadi dikemas menjadi satu yang namanya study tour atau karya wisata. Setelah dari situ nanti anak tersebut dibuatkan atau ditugaskan untuk membuat laporan karya ilmiah atau semacam makalah, ya seperti itu. Lalu juga bisa permainan games gitu ya. Umpamanya sebagai contoh kita pasang di dinding, umpamanya daripada umpamanya sebagai contoh umpamanya rukun-rukun wudu umpamanya ya, atau sholat seperti apa, umpamanya kalau sholat subuh umpamanya itu 2 rakaat, lalu terus kita pecah-pecah umpamanya. Yang pertama apa? Nah itu di meja umpamanya sudah banyak tuh pilihan anak-anak tersebut, umpamanya diawali dulu dengan niat ya, lalu membaca lafaz usolli faktu apa, lalu setelah itu apa. Nah itu kita tempel-tempel sesuai dengan gambar yang ada kita sudah sajikan di dinding. Anak tersebut tinggal memilih kalimat mana yang tepat umpamanya untuk ditempelkan seperti itu. Itu kan bisa juga seperti itu ya. Jadi banyak cara ya. Jadilah guru PAI sesuai dengan silabus kita, yaitu adalah guru PAI yang kekinian, kebaharuan. Jangan jadi guru PAI yang seperti tahun 2000 ke bawah gitu, yang cuma ceramah aja ya. Memang ceramah itu kita sekali bicara audiens itu mendengar. Tapi kelemahannya apa? Komunikasi cuma satu arah. Zaman dulu saya sekolah seperti itu, sehingga ngantuk yang ada gitu ya. Anak itu ngantuk, jadi pasif anak tersebut. Malah ustadznya sama ustazahnya yang sampai berbusa-busa itu mulut sampai berjam-jam tuh bicara, anaknya ya nggak aja mendengarkan. Tapi kan model sekarang tidak demikian. Kita kemas PAI tersebut menjadi suatu pembelajaran yang menarik gitu ya. Kita buat PPT dengan warna-warna yang indah, yang menyegarkan mata, terutama kalau kalian mengajar di kelas madrasah ibtidaiyah, SDIT atau di TKIT gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga merupakan satu tantangan bagi guru, bagaimana dalam memilih metode lalu mengemas media pembelajaran itu menjadi menarik gitu ya, sehingga anak tersebut hadiran kita tuh ditunggu. Wah iya, hari ini pelajarannya Ustadz Salman nih, saya seneng deh dengan PPT-PPT-nya yang menarik umpamanya, lalu ada gambar-gambarnya seperti itu yang mewakili daripada teori atau tulisan yang kita tayangkan. Seperti itu banyak kok, kita bisa ngambil dari Slideshow itu ya, kalau nggak salah di Google gitu ya, itu nanti disesuaikan dengan materi-materi kita. Nah ini salah satunya ya, ceramah tadi yang sudah Mas Nota Gunadi itu ya sampaikan. Nah sampai di sini adakah yang ingin bertanya atau saya kadang-kadang bingung gitu Bu, memilih metode mana sih yang tepat? Apakah semua metode itu bisa kita aplikasikan dalam mata pelajaran kita? Apakah metode ceramah itu memang metode yang praktis gitu umpamanya ya, metode yang praktis yang bisa masuk ke semua
mata pelajaran gitu seperti itu. Nah, silahkan saya stop dulu share-nya. Terus adakah yang ingin bertanya? Atau saya absen dulu ya. Tadi saya lihat di kolom partisipasi ini Ahmad Sopyan, ada Ahmad Sopyan. Ada tuh, Bu. Ada ya, sudah masuk ya? Sudah. Oke, Ahmad Sopyan sudah masuk. Tadi ini yang saya sebutkan yang tadi belum ada di kolom partisipasi ya. Agung, ada Agung. Tadi Agung yang itu ya, yang sakit ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Jadi tidak hadir hari ini? Sepertinya ya, Bu. Oke. Belum. Saya titikin dulu. Lalu Irsal Sabila. Belum bergabung, Bu. Belum bergabung juga. Minggu lalu juga nggak ada nih, Irsal Sabila sama Agung nggak ada ya. Lalu Adi Nur Rahman. Ada, Bu, lagi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya lagi di Asia. perjalanan, Bu. Iya. Lalu Megazen. Megazen kemarin nggak ada nih. Hari ini ada? Bu. Oke, siap. Iya, kemarin nggak ada jaringan, Bu. Oh iya. Oke. Lalu M. Ilyas. Beliau hadir, Ibu. Hadir. Namun Oke. memang sekarang lagi sering bertugas gitu ya. Jadi Oh, mungkin iya. dia terkadang. Ini respon kayaknya. Oke. Lalu Saya nggak menanggapi. Iya, iya. Saya nggak ngelihat di situ. Terus siapa lagi tadi sebentar? Udah itu aja. Jadi yang belum bersaut Irsal Sabila, lalu Agung. Agung tadi sakit ya? Saya esin ya. Yang Irsal nih, yang Irsal. Yang lain sudah saya panggil sudah. Jadi tinggal Agung sakit, lalu Irsal belum bergabung. Hanya satu. Ya, nanti kalau sampai sudah waktunya berarti tidak hadir berarti ya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Bu. Saya catat. Siapa yang bertanya? Budi Chandra, Bu. Budi Chandra, oke, siap. Ya. Tadi dari beberapa metode pembelajaran kayak yang disampaikan, ada nggak hal-hal yang mungkin perlu dihindari gitu Bu dalam metode tersebut sehingga ketika dalam menggunakan metode tersebut membuat peserta didik tidak kurang menarik gitu terhadap metode yang disampaikan. Oke. Gitu. Mas Naga siap-siap ya menjawab. Nanti baru saya bantu. Terus siapa lagi selain Chandra? Saya, Bu. Saya. Oke, Putri Novianti. Putri Novianti, saya mau bertanya. Jadi, kelas di semester 4 itu kan ada strategi belajar mengajar, Bu. Kebetulan saya dapat materi metode pembelajaran, terus di materi PAI juga ada metode, terus di metode plus PAI juga yang ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan dari metode-metode itu di materi khusus PAI, Bu? Jadi untuk pelajaran PAI, apakah bedanya dengan metode-metode di pelajaran yang lain? Terima kasih. Kalau bisa yang bertanya tuh diketik di chat dan nanti Mas Naganya bingung untuk menjawab. Tadi pertanyaan Putri apa ya gitu. Pertanyaan Chandra apa ya gitu. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Nah, makanya perlu dibantu sama ini kali ya. Ya, di chat tadi yang bertanya itu diketik. Jadi Mas Naganya bisa tahu. Siap, Bu, siap. Tadi pertanyaan Chandra apa? Lalu Putri apa? Satu lagi. Ada mau bertanya? Atau cukup dua dulu? Saya mau bertanya, Bu. Siapa nih? Siti Rahayu. Oh, iya, oke. Bagaimana supaya kita menjadi guru yang disukai anak-anak dan dinanti-nanti sama anak-anak gitu. Oke. Terima kasih. Oke, ditutup 3 dulu ya.
Nanti Mas Naganya bingung karena dia sendirian nih. Ada yang bisa membantu? Jadi nggak harus dari si pemakalah ya. Jadi kalau kalian mau menolong atau membantu nggak apa-apa. Jadi seperti kelas tadi itu pagi, oh saya Bu membantu jawaban ini. Atau tadi satunya lagi menimpali atau melengkapi seperti itu. Jadi kelas diskusi kita hidup, nggak harus yang pemateri yang menjawab. Jadi sah-sah saja. Nah ini kan forum diskusi. Baik, saya coba jawab dulu, Ibu. Ya, baik. Yang pertama mungkin saya akan jawab pertanyaan Putri dulu. Ya. Ya, pertanyaan kan apakah ada perbedaan antara metode-metode tersebut dengan metode-metode PAI gitu ya. Nah, kemarin kita juga sudah sempat belajar di metode khusus PAI ya, sempat dijelaskan juga bahwa kalau berbicara tentang metodenya itu mungkin sama aja gitu metode, karena metode itu kan cara gitu, cara menyampaikan. Jadi yang ingin disampaikan kan ini materinya materi PAI. Jadi metodenya itu mungkin bisa sama aja gitu. Yang perbedaannya itu adalah materi yang akan disampaikan itu gitu. Sehingga yang tentang materi PAI ya kita akan membawakan materi-materi yang misalnya sejarah dan kebudayaan Islam, tapi dengan cara metode-metode yang sudah ada, yang sudah kita pelajari gitu. Kira-kira gitu, Putri. Yang saya pahami seperti itu gitu. Mungkin nanti kalau kurang lengkap akan disempurnakan oleh dosen pengampu kita. Iya. Nah ini dia nih, tadi Putri apa ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan antara metode-metode yang dipelajari dengan metode-metode yang dipakai untuk PAI gitu. Oh iya. Kalau semua metode itu mempunyai masing-masing ada kelemahan, ada kelebihan ya. Bisa nanti bisa lihat di slide yang PPT yang saya punya gitu ya Putri ya. Nah, itu nanti hanya tinggal mengkondisikan gitu ya, mengkondisikan. Jadi semua metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita tinggal mengkondisikan. Nah, itu tadi makanya perlu persiapan, ada prinsip-prinsipnya tadi yang Bu Irsa bilang. Jadi sehingga kita tidak salah dalam menentukan metode. Umpamanya hari ini atau minggu ini materinya apa? Oh, kayaknya cocok deh kalau umpamanya tentang SKI berarti kita ngambil drama umpamanya. Karena kan dari kognitifnya kita sudah menjelaskan, kita sudah berikan tugas umpamanya untuk materi minggu depan Bapak atau Ibu menugaskan kalian membaca halaman sekian atau bab ini umpamanya. Nanti pada saat minggu depan kita bertemu, nah itu udah langsung tuh dibuat perencanaan umpamanya tentang materinya SKI-nya apa nih. Nah, ini kita umpamanya mau pakai metode umpamanya sandiwara drama. Nah, sudah ditentukan tuh pelakon-pelakonnya siapa aja, pelaku-pelakunya siapa aja. Dia menjadi apa, seperti itu ya. Nah, nanti tinggal beracu kepada yang tadi sudah kita berikan teorinya atau minggu lalu sudah kita berikan teorinya. Nah, itu salah satu umpamanya contoh daripada pembelajaran SKI tentang umpamanya kisah, lalu kita ambil metode pembelajarannya umpamanya dengan drama. Gitu ya. Oh, ternyata umpamanya metode PAI minggu depan tentang sholat. Nah, itu berarti kita metodenya ngambilnya apalagi nih pembelajarannya demonstran. Berarti kan mempraktekkan. Nah, kita sudah tugaskan tuh atau kita sudah bikin video di mana kita melakukan gerakan-gerakan sholat ditambah kita berikan video animasi tentang gerakan sholat. Nah, anak tersebut kita tugaskan. Bapak Ibu guru ingin kalian sholat di rumah tapi divideokan ya nak sesuai dengan yang kalian lihat atau Bapak Ibu guru berikan contohnya. Nanti minta tolong sama bunda sama mamahnya. Nah, sambil suaranya lantang terdengar dari mulai usolli terus sampai assalamualaikum sampai selesai. Umpamanya kita menugaskan dia
2 rakaat aja deh, yang nggak panjang-panjang sholatnya, sholat subuh umpamanya. Nah dari situ kita bisa menyimak apakah bacaan anak tersebut sudah benar, lalu rukun-rukun sholatnya sudah terpenuhi, tumak ninahnya juga, dan sebagainya. Anak itu beracu dari mana? Ya dari tadi yang kita berikan, atau minggu lalu kita berikan videonya, kita juga sudah memberikan teorinya, seperti itu. Nah, berarti kita pakai demonstrasi. Ya, jadi kembali lagi kepada metode pembelajaran semuanya sama. Tinggal kita mengaplikasikannya ke mata pelajaran apa. Gitu ya. Lalu materinya cocoknya dengan metode apa. Seperti itu. Makanya jadi guru nggak gampang, perlu yang namanya persiapan. Ya. Di RPP itu bisa nggak Bu kita revisi? Bisa. Kita buat RPP itu kan di awal semester. Siswa-siswi kita libur, kita sibuk ngurusin RPP yang akan kita laksanakan di semester berikutnya. Ternyata makanya RPP itu kita bawa pada saat di kelas. Itu kan administrasi guru. Nah, nanti pada saat kita masuk di kelas, kita revisi. Makanya RPP itu boleh kita coret-coret, katanya pengawas. Kalau RPP dicoret-coret, namanya kita pakai. Kalau RPP-nya mulus, bersih, wajahnya itu tandanya RPP-nya cuma masuk taruh di loker. Gitu. Kan di sekolah yang baik itu pasti ada supervisi. Ya, ada supervisi, bukan karena ada pengawas mau datang, bukan karena ada mau akreditasi, bukan. Ya. Jadi RPP itu dibawa ke kelas pada saat kita lihat, wah kayaknya gue nggak tepat, jadi saya nggak tepat deh pakai ini. Kok anak ini jadi kucar kacir nih, umpamanya kalau kita ngajar di RA atau SDIT. Oh my God, ternyata begitu saya pakai metode demonstrasi atau umpamanya drama, heboh itu satu kelas. Enggak, aku maunya ini Ibu Guru, umpamanya kalau nggak jadi RA atau SDIT. Aku nggak mau, aku mau jadi raja umpamanya. Aku nggak mau jadi pengawal umpamanya. Akhirnya kan kocar kacir, jam itu akan habis. Oh berarti nggak tepat nih saya pakai seperti ini umpamanya. Gitu. Ditulis di RPP itu langsung, revisi, dicoret. Oh, ini begini-begini, apa nih kekurangannya, apa yang kita temukan pada saat kita mengimplikasikannya ke dalam pembelajaran di kelas kita. Itu dia yang benar. Jangan RPP mulus, seperti baru kita tancap gitu ya, bedak pak-pok gitu ya, seperti itu. Ketawa Mas Chandra-nya. Ya, seperti itu. Jadi begitu yang benar. Ya, karena Bu Irsa berangkat juga jadi bekerja, terus jadi guru, begitu. Ya, yang baik seperti itu. Jadi penuh coret-coretan. Ya, jangan RPP-nya mulus. Mengcopy paste RPP sah bagi saya, tapi mengkondisikan dengan kultur sekolah kita. Jangan umpamanya LCD bla 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 alat medianya. Begitu masuk pengawas dilihat RPP kita, mana dia LCD-nya ternyata berebutan. Gue mau pakai dulu, gue mau diperiksa sama pengawas. Ntar dulu. Nah, gitu-gitu. Kan akan yang harusnya tadi menjadi nilainya baik karena memang sesuai dengan kondisi yang ada plus RPP-nya sama, ternyata dibuat-buat. Akhirnya bukan mendapat nilai yang baik, menjadi nilai yang tidak baik. Gitu. Karena tidak mengkondisikan dengan kultur yang ada. Kebanyakan seperti itu ditemukan. Ya, minder, nggak usah minder. Ya inilah fasilitas yang ada. Manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah kita. Makanya kultur itu membawa juga kepada dalam isi RPP. Kecuali kita ngajar di negeri yang sudah fasilitasnya sudah ada, sudah sudah tersedia. Kamu mau ngapain tinggal istilahnya diisilah bukunya. Kita mau pakai lab, kita mau pakai ini, udah ada semua terpenuhi. Tapi bagaimana kalau kita di bawah madrasah yang pas-pasan yayasannya? Kita kan mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu. Jadi itu suatu tantangan bagi kita guru PAI, ya. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan Novi itu, metode pembelajaran semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Jadi bisa diaplikasikan ke semua jenjang. Hanya tinggal kuncinya adalah materinya itu apa. Lalu yang tepat memakai metodenya apa. Berdasarkan tadi saya bilang pengalaman dari narasumber itu penting.
supaya tidak terulang lagi. Oh, ternyata materi ini jangan saya pakai metode ini. Karena waktu semester lalu atau di kelas yang kemarin ternyata kocar-kacir. Nggak jadi deh saya metode ini. Ubahlah di RPP tersebut, revisi. Ganti metode seperti itu. Oke, Putri? Lanjut ke pertanyaan. Makasih Bu Irsya, makasih Koko. Pertanyaan berikutnya. Ya. Bu nanya Bu, kalau ya. berjalan gimana? Kalau sudah berjalan Bu, metodenya? Gak apa-apa, sudah berjalan. Kalau kondisinya kondusif, ya sah, teruskan. Tapi kalau kondisinya tidak kondusif, masa kita mau teruskan kocar-kacir itu kelas kan enggak, langsung kita cut. Gitu, kita cut. Ya, kita cut. Oke, Bapak Ibu guru, Bapak harapkan kalian coba kembali lagi ke tempatnya masing-masing sayang, umpamanya kalau kita ngajar di SDIT. Ya, seperti itu. Nah, duduklah mereka tuh gitu ya. Oh, udah tuh. Seperti itu. Nah, lalu begini, coba sekarang. Karena tadi ya kita bicara sesuai dengan kalimat yang ada di yang kita jenjang tingkatan audiens kita ini siapa gitu ya. Jadi untuk drama tadi coba sekarang duduk dulu yang baik. Bapak mau menjelaskan gitu sebagai contoh. Udah kita bicara langsung. Sepertinya kalau untuk sekarang kita praktekkan umpamanya bikin sandiwara kayaknya waktunya nggak cukup. Nah, kita cari alasan yang kira-kira tidak mengecewakan audiens kita. Langsung kita berpikir, makanya setiap guru itu mempunyai cadangan dalam melakukan metode pembelajaran, memilih metode pembelajaran. Kalau ini tidak tepat berarti ini gitu. Ya, jadi ada ada dua pilihan lah gitu ya. Makanya nggak sembarangan dalam menentukan metode pembelajaran. Jadi sekiranya kira-kira membuat kocar-kacir, terus jadi gaduh itu kelas sehingga mengganggu kelas sebelah, cut langsung gitu. Ya, kita harus menguasai kelas itu. Tapi tanpa membuat kecewa itu anak, terutama anak TK dan SD, IT. Kalau SMP masih bisa kita kasih pengetahuan. Aduh, pusing nih, kok jadi begini, gitu. Itu bisa kita. Nah, tapi kalau untuk anak SD dan TK itu kan harus dengan bahasanya mereka, seperti supaya tidak mengecewakan. Yang tadinya mungkin mereka bersemangat gara-gara teman yang satu gaduh ini akhirnya jadi kita cut seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa tadi? Mas Chandra atau siapa tadi? Putri siapa ya? Ya, ada Chandra, ada Siti Rahayu. Ya. Ya, untuk pertanyaan Siti Rahayu mungkin saya akan minta bantuan Salman atau Mpok ini untuk menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi guru yang dinanti-nanti gitu. Nah, ini Salman atau Mpok ini kan udah jadi guru nih. Mungkin bisa memberikan jawaban gimana sih jadi guru yang dinanti-nanti itu oleh peserta didik ya? Iya, silakan. Salman. Nanti Bu Irsa melengkapi. Baik, makasih atas kesempatannya dinanti-nanti. Oke, baik. Mungkin pertama-tama ya, kita sebagai calon pendidik memahami kondisi masing-masing ya. Karena ada 4 poin ya yang disampaikan ABCD ya, kemudian action dari peserta didik seperti apa, behavior, sikap, kemudian kondisi, pastikan mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir DIJRI ya. Nah, kemudian yang tentu dari pihak kita pendidik salah satunya kita harus kreatif ya. Kreatif sehingga peserta didik itu nggak bosen. Nah, jadi kan ketika kreatif anak-anak senang. Kalau mereka udah senang, itu udah sebagian dari keberhasilan gitu. Kalau mereka kan senang, berarti termotivasi untuk belajar terus kan, penasaran gitu. Apalagi ditambah udah kreatif plus inovatif gitu. Kalau inovatif biasanya merencanakan hal-hal yang baru gitu ya, dikembangkan sehingga peserta didik itu merasa terstimulus untuk terus mau hadir dalam pembelajaran kita gitu. Jadi kalau menurut saya sih kunci utamanya di kita intinya mau terus berkembang ya, menyesuaikan dengan yang ada ya, kreatif kemudian inovatif, dan yang tadi juga poin-poin ABCD yang perlu kita pahami kepada peserta didik. Mungkin itu. Oh ya, terakhir mungkin kita jangan kaku ya. Jadi kalau guru sekarang kalau menurut saya
kita jangan terlalu kaku, jangan menganggap terlalu berwibawa gitu, menjaga wibawa kita. Kayaknya saat ini ya kurang Jaim tepat gitu ya. Jadi kita berbaur, berkolaborasi, ya itu yang memang sekarang mereka butuhkan. Makanya kan ada kurikulum merdeka, bahkan itu kan mereka dilibatkan, bahkan dalam menentukan media mereka dilibatkan. Nah itu cara langkah bagaimana agar nantinya kita menjadi guru-guru yang dinanti-nanti mungkin itu. Kalau pendapat saya mungkin nanti bisa ditambahkan. Ya, betul. Terima kasih Salman. Boleh menambahkan Bu? Iya, silakan. Nambahin, Po. Nah, sebenarnya pada intinya sih sama seperti Salma, cuma saya hanya menambahkan aja kita sebagai guru di dalam kelas itu satu lagi yang sangat penting banget menurut saya, kita harus bisa baca situasi kelas gitu. Kita harus bisa baca situasi kelas, terus kita harus bisa baca situasi anak di kelas gitu. Mohon maaf, apalagi misalnya saya itu belajar kan RA ya, TK ya, yang mana terkadang masih pagi mereka masih ngantuk, masih belum mood on gitu kan, mereka belum mood on, terus mereka ada yang mungkin belum sarapan. Nah itu kita gimana kita lihat kondisi gitu. Terkadang mohon maaf, terkadang ada nih 2-3 anak udah on banget nih, yang lain masih lemes gitu. Nah nanti kalah dengan yang 2-3 itu, jadi kita bangkitkan semangatnya mereka itu, yaitu baca situasi. Oh kalau kondisinya kayak seperti ini gitu kan, kelas nih harus, oh berarti pagi kita jangan, biasanya kan mohon maaf biasa kan saya di EPP itu pertama salam, baca doa, lanjut hafalan surat gitu kan. Jadi pertama kita masuk kelas, lihat kondisinya kurang mood nih gitu kan, mulai dengan lagu-lagu, nyanyian, atau kita tanya gitu kondisi mereka, hari ini hari apa ya misalnya gitu. Iya, betul. Mana ya cuacanya coba. Jadi mereka tadinya nggak mood, ngeliat keluar, oh iya cuacanya kayak gini gitu kan. Siapa yang tadi saya mulai mereka gitu. Oh tadi sarapan Bu, tadi saya sarapan nasi uduk, apapun kita. Iya. Suasana kelas dulu, setelah suasana hati anak-anak itu udah mulai kebangun nih, udah mood gitu kan, baru kita mulai gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita harus merasa, si Salman bilang, jangan merasa kita mau dihormati, tapi kita menganggap mereka teman gitu. Kalau saya itu pengalaman di SMA Bu. Di SMA itu saya ngeliatin belajar itu merasa mereka itu bukan murid, jadi mereka itu partner. Saya anggap mereka partner gitu kan. Terus sama mudinya mereka gitu kan. Hari ini jangan latihan ini ya gitu. Misalnya Bu, kayak mereka latihan semapur gitu kan. Awalnya gitu kan. Kalau semapur itu kan menggunakan alat dan mereka harus gerakannya A, B, C itu udah ada rumusnya gitu kan. Nah, saya awalnya itu gimana nih anak ini hari ini semapur biar menarik gitu kan. Nah, biasanya berapa menit sebelum itu saya observasi dulu nih Bu gitu kan. Deketin anak-anak nih, geng lagi ngapain gitu. Saya tanya, kamu lagi ngapain? Ini Kak ada lagu Korea terbaru Kak, ada lagu ini terbaru Kak. Ada yang gitu. Saya bilang, oh iya bagus ya, iya. Saya ke belakang dulu tuh Bu, saya searching. Oh boleh. Jadi akhirnya kumpul, boleh kalian bikin gerakan semapur dengan lagu yang boleh kalian pilih. Boleh lagu Korea, boleh, belum enggak. Tapi gerakannya tetap dengan aturan gitu kan. Nah tuh Bu, saya sampai dipanggil ke kepala sekolah gitu kan. Kenapa bisa seperti ini? Saya latihan pramuka, kenapa lagu-lagunya Korea gitu kan? Saya bilang, Pak, yang penting gerakan mereka sama gitu. Maksudnya rumusnya tetap sama. Gerakan seperti ini A, B, C, dan E gitu kan. Mereka bikin kalimat gitu kan. Nah, itu untuk mudinya mereka, Pak gitu. Coba Bapak liatin. Mereka kan semangat. Iya, pantesan nggak mau kelar-kelar 1 jam. Mereka Kak lagi Kak gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi kita harus tahu situasi, kita harus baca situasi dan mereka itu partner kita gitu. Apalagi saya yang di TK itu ngerasa mereka mesti seperti ibu mereka. Suaranya kayak putus-putus kok. Dalamnya Sinyalnya. Iya, itu betul. Jadi seperti itu, memang menguasai kondisi, situasi gitu ya, pandai-pandainya kita
membuat anak tersebut tertarik gitu ya. Jadi kehadiran kita dirindukan, kehadiran kita ditunggu gitu ya. Jadi kita sebenarnya dalam hal menghadapi siswa-siswi kita tuh seperti main layangan, tarik ulur gitu ya. Ada saatnya kita tegas, berwibawa di depan mereka, ada saatnya satu sisi kita menjadi sahabat mereka atau menjadi tempat curhatnya mereka, seperti itu ya. Seperti ini berbagi pengalaman. Jadi saya tuh kalau ngajar galak. Saya ngajar galak, saya pernah pengalaman saya ngajar akuntansi ya. Saya tuh galak. Tapi saya dirindukan karena apa? Katanya kalau Bu Irsa menjelaskan sedetil-detilnya dengan suara yang lantang saya paham. Tapi dengan guru lain saya nggak paham Bu, gitu sulit untuk dicerna. Tapi kalau Bu Irsa mengandaikan, memberikan contoh gampang. Nah itulah kita harus mempunyai trik-trik. Ya, punya rahasia lah istilahnya ya yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita. Kan gini, ada orang yang pintar menguasai tapi tidak mampu membuat orang tersebut mengerti. Kita doang yang paham, kita doang yang pintar. Ada seperti itu. Tapi ada orang yang dia biasa-biasa aja atau sama pahamnya atau menguasai tapi dia mampu memberikan orang tersebut memberikan pemahaman yang orang tersebut langsung bisa, oh iya Bu saya paham. Jadi sehingga begitu saya begini, mata melotot, tangan siap dengan pensil, kuping mendengarkan. Nggak ada yang nengok kiri kanan, saya selalu seperti itu. Siap? Nah langsung saya, begini ya. Terus saya ulang lagi, mengerti? Nah, saya gitu, kembali lagi ke audiens. Mengerti, kalau dijawabnya mengertinya tuh cuman 1, 2, berarti belum paham. Ulang lagi sampai dia bilang paham Bu. Oke, soal saya bilang iya Bu, gitu. Langsung saya berikan soal, langsung dia menyelesaikan. Siapa yang sudah selesai maju ke meja Bu Irsa. Saya langsung ponten, dinilai, langsung saya kasih bintang-bintang kayak begitu. Padahal anak SMA loh, SMK ya. Berebut itu dia, aduh jangan dikerebuti saya bilang. Taruhlah, kamu duduk, nanti kembali Bu Irsa kembali. Seperti itu. Saya galak loh. Tapi kehadiran saya ditunggu. Kalau saya mau rapat, dimarah-marahin malah saya. Bukan dimarahin. Udah Bu, nggak usah ikut rapat Bu. Ayo Bu, masuk kelas kita Bu. Masuk kelas kita sampai bel berbunyi. Kadang-kadang nggak usah Bu, keluar. Udah di sini aja Bu. Begitu. Lah saya kan harus pindah ke kelas yang lain. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya rahasianya adalah tarik ulur. Ada saatnya kita tegas, berwibawa, ada saatnya kita menjadi sahabatnya mereka. Lalu kita harus peka, tadi seperti yang Ibu Siti Dahria bilang. Kita lihat, oh anak ini kok lesu, ditanya, disapa, ada apa? Kalau kita ngajar di tingkat SMA, SMK, ada apa? Ada masalah ya, umpamanya seperti itu. Ya, jadi kita menjadi sahabat, menjadi temannya mereka, menjadi tempat curhatnya mereka. Tapi kita tetap berwibawa di mata mereka. Kita adalah guru mereka, gitu. Jadi itulah nanti rahasianya. Kehadiran kita dirindukan, kehadiran kita ditunggu-tunggu. Kalau kita ikut rapat malah dia yang galakan. Nggak usah ikut rapat Bu, udah Bu masuk kelas kita aja. Padahal bel berbunyi, udah Bu jangan Bu di sini aja ya. Nggak bisa kan, kelas lain harus gajin juga sama saya. Seperti itu, ya. Tapi kita melakukan semua aktivitas kita itu dengan profesional, bukan karena kita ingin menjadi guru favorit. Pada saat nanti kita ada acara Hari Guru, kita nih kepengen, ntar mudah-mudahan gue nih jadi guru favorit nih, saya jadi guru favorit nih. Nggak bener begitu. Tapi itu aja, apa sih, gimana ya, bekerja dengan ikhlas gitu ya. Jati diri kita nggak pura-pura gitu. Nanti yang lain akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Seperti itu. Karena setiap Hari Guru tuh biasanya kepala sekolah akan mengeluarkan angket secara diam-diam. Itu semua guru tuh akan dievaluasi oleh semua kelas. Nanti akan keluar tuh skor-skor mana aja yang terbanyak. Itulah guru favorit, itulah guru terbaik tahun ini. Jadi alhamdulillah saya berapa kali mendapatkan itu, dari tahun ke tahun saya mendapatkan itu. Sampai di Trisakti pun saya pernah menjadi dosen luar biasa terbaik peringkat 1. Kalau kita mengajar dengan cara ikhlas, kan gitu ya. Apa yang kita punya berikan semuanya, jangan pelit-pelit, jangan tanggung-tanggung.
Nanti keberkahan yang akan kita dapat. Uang, ngikutin sendiri. Kalau mau cari uang yang banyak, jangan jadi guru, jangan jadi dosen, jadilah pengusaha. Ya, Ibu Siti Dahria ya. Gitu ya, kalau kita mau kaya ya. Jadi jangan jadi guru, jangan jadi dosen. Kita jadi pengusaha. Banyak duitnya kita. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah mencari keberkahan. Jadi ilmu kita berkah. Ada kepuasan tersendiri kita bisa mencerdaskan anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Udah mau habis loh, udah mau habis loh. Pertanyaannya adalah hal-hal apa yang perlu dihindari ketika menggunakan metode-metode tersebut. Sejatinya sepertinya secara eksplisit sudah terjawab oleh penjelasan dari dosen pengampu ya. Cuma saya sendiri untuk mengeluarkannya menjadi kalimat agak sulit nih. Hal-hal yang perlu dihindari apa aja gitu. Tapi dari penjelasan dosen pengampu tadi sejatinya secara eksplisit sudah tergambarkan sebenarnya. Mulai dari metode dalam kalau ketika metode sudah nggak tepat ganti metode yang baru, terus dengan memperhatikan audiensnya gitu, juga tadi memperhatikan waktu-waktunya. Saya kira udah mungkin untuk bisa penjelasan yang lebih ini mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban lebih sistematis gitu biar lebih ini. Gini. Ya. Kalau kita mendapati jam rawan namanya istilahnya ya. Jam rawan itu adalah jam di bawah setelah selesai sholat zuhur, anak itu beristirahat, nah itulah ya. Setan-setan yang mengantuk itu ya. Jadi saya itu Bu. Jadi saya gini, waduh gawat, jam rawan. Nah, itulah pintar-pintarnya guru. Oke, di mana sudah sholat zuhur, sudah jajan, somai, bakso, apalah segala macam masuk ke dalam perut. Dikipasin kan, ngantuk. Udah gitu gurunya membawakan metode pembelajarannya dengan ceramah. Habislah itu kelas sunyi senyap. Yang ada kita doang. Menjadi seperti orang menjual obat. Ya, pertama begini, kedua nanti begini, ketiga ya udah. Gitu. Nah, jam-jam rawan itu tadi ada ice breaking umpamanya. Ayo, sekarang coba berdiri. Gitu loh. Siapa yang ngantuk keluar silahkan cuci muka. Kalau saya seperti itu, di jam-jam rawan saya seperti itu. Dan tidak kaku seperti kata Mas Salman bilang. Bu, saya haus banget, Bu. Udara panas banget, Bu. Boleh ya, Bu? Ada umpamanya mereka bawa bekal air minum atau mereka umpamanya jajan di kantin lalu dituanglah ke tempat wadahnya mereka. Izin mereka, Bu, saya minta mau minum gitu karena udaranya banyak panas. Jadi jangan kaku. Jadi kita kondisikan gitu loh. Tadi yang seperti saya bilang ya. Jadi ada saatnya kita serius, ada saatnya kita serius tapi santai. Mengkondisikan dan situasinya kondusif, gitu ya, seperti itu. Jadi tidak kaku. Tadi yang seperti Ibu Dahria bilang, kita harus juga membaca situasi daripada mereka semua. Ada yang mereka mungkin siap, itu tidak ngantuk, tapi ada yang mungkin ngantuk karena semalam umpamanya tidurnya larut malam, karena membantu orang tuanya dagang dan lain-lain. Banyak faktor X, terutama yang duduknya di belakang. Saya bilang, hai setan-setan yang terkutuk itu akan datang sebentar lagi ke kamu, saya bilang. Jadi kalau kamu tidak cuci muka sekarang, kamu lama-lama begitu Irsa bicara, terus teman kamu ini, terus kamu lama-lama tidur. Saya bilang, sekarang silakan kamu bangun, cuci muka. Saya begitu, saya perintahkan seperti itu, cuci muka setelah gantian. Duduk seger kan dia, nah, baru kita mulai pembelajaran. Seperti itu. Atau ada yang tidak masuk di depan, yang di belakang itu suruh pindah. Saya bilangnya kalau tetap di belakang nanti dikipasi setan, ngantuk deh kamu. Kalau duduk di depan kan dekat Bu Irsa, gampang kalau kamu bertanya umpamanya. Kita apa ya istilahnya ya sambil canda lah gitu. Jadi kita jangan serius juga, jangan kaku juga jadi guru gitu ya. Nanti kita jadi tua.
Ya. Jadi kalau saya bilang tua di sekolah gitu loh. Ya, jadi harus ya itu tadi ya, belajar membaca situasi. Tadi seperti yang Ibu Dahlia bilang, oh iya coba lihat di luar sana pemandangannya bagus ya umpamanya. Lalu mereka oh iya Bu, ada ini gitu. Itu kan membuat satu daya tarik yang membuat anak tersebut akhirnya termotivasi gitu. Berkonsentrasi penuh. Karena apa? Karena gurunya di depan itu pinter, kreatif, inovatif. Tidak diam aja, Assalamualaikum. Cukanya asinan itu kalah dengan wajah kita. Ya, terus bagaimana anak tersebut mau menikmati pembelajaran kita yang 2 jam, yang 3 jam? Yang ada gerendeng di hati gini. Aduh, kok bel bukannya berbunyi cepet ya? Aduh, gue udah gak betah nih umpamanya. Kalau kita ngajar di tingkat SMP, SMA. Yang ada nanti itu anak, Bu, izin ke toilet. Bukan ke toilet, ke kantin. Nanti didapati oleh guru piket. Bu, tuh Bu. Ah, kan begitu. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bisa mendesain metode pembelajaran dengan menarik, mengemasnya, lalu kita juga bisa menjadikan audiensi kelas kita ini menjadi anak kita, adik kita, sahabat kita, gitu ya. Kita humanis di depan mereka, jangan peci kopiah kita miring ke kiri, miring ke kanan. Anak itu langsung gini, ih ini Bapak Naga kok kopiahnya miring sih, gue gergetan deh ingin dibenerin, atau ustazahnya kok jilbabnya begini. Nah, makanya sebelum masuk kelas kita ngaca, udah bener gak nih posisi, karena kita ada di hadapan mereka, menjadi pusat perhatian mereka. Jangan sampai habis pipis umpamanya apa yang belum diangkat, disleting atau apa, kita kan nggak tahu. Atau bajunya mungkin karena badannya sudah naik berapa kilo sehingga ada yang terbuka. Kan menjadi pusat perhatian, apalagi kalau kita ngajarnya SMA, SMK, gaduh itu nanti yang ada. Ya, seperti itu. Ya, Mas Chandra senyum-senyum aja ini. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi, jadilah guru yang humanis, guru yang ditunggu kehadirannya, guru yang dinanti-nanti, gitu ya, yang dirindukan. Rasanya kalau nggak belajar dengan Bu Irsa, saya rugi deh, umpamanya seperti itu. Berarti ada daya tarik di diri kita yang membuat anak tersebut merasa semangat untuk mempelajari pelajaran kita. Jadi, rebutlah hati anak tersebut, sehingga mereka mencintai pelajaran kita. Rebut hatinya, rahasianya seperti itu. Rebut hati anak itu bukan berarti kita terus tidak menjadi apa ya, tidak dihargai, tidak. Kita tetap berwibawa. Ada saatnya kita keras, ada saatnya kita menganggap mereka sebagai sahabat kita. Lalu jangan lupa, berikan apapun reward, sedikit pun kemajuan dari mereka, kita berikan pujian. Sehingga mereka merasa, oh eksistensi diri saya diakui loh oleh Pak Salman. Tadi saya habis dipuji karena ternyata saya hafalannya baik dibanding yang kemarin umpamanya. Atau umpamanya ada apa lagi, oh yang kemarin saya umpamanya tidak rapi, sekarang saya rapi, kemeja saya rapi, dasi saya rapi, jilbab saya rapi. Nah, itu kan perubahan dari sisi apa? Afektif, sikap. Setelah kita berikan umpamanya gambaran yang baik seperti ini loh. Alangkah senangnya kalau Bapak melihat kamu nanti minggu depan begini loh sayang, begini loh nak. Kalimat sayang, kalimat nak tuh jangan pelit. Ya, seperti itu. Jadi yang gini, ntar kalau saya bilang sayang, disangkanya saya cinta Bu sama murid saya. Tidak seperti itu. Sayangnya tanda kutip. Sayang apa? Kan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau Bu Irsa sudah biasa. Mau dia mahasiswa UIJ S1, kadang-kadang saya keceplosan di S2. Itu. Mau di Trisakti, saya seperti itu. Dan bahasa saya ke anak saya seperti itu. Jadi jangan pelit. Jadi kita harus humanis. Ya. Tinggalkan baju yang tadi kita jengkel-jengkel, simpan dulu di loker kita, jegrek. Nah, masuk kita ke dalam kelas dengan wajah ceria, dengan kesiapan kita membawa administrasi perangkat kita, lalu kita konsentrasi, profesional. Urusan teman kita yang lain mau nggak pakai metode ceramah melulu, urusannya dia, kan urusan kita.
Gitu loh. Lalu jangan lupa niat kita, ikhlas kita bukan ingin dipuji, kita bukan ingin di apa ya istilahnya sama wakil sama kepala sekolah, tapi kita melakukan ini memang karena kewajiban kita. Kita takutnya sama Allah gitu. Saya seperti itu. Oke. Ada yang mau menambahkan, Mas Chandra mungkin atau siapa lagi silakan. Kalau enggak ditutup deh, udah jam berapa nih? Buka pelengkap Bu. Baik. Bisa kalau udah ngomong terus. Oke, jadi gimana? Ya, teman-teman masih ada yang bertanya atau ingin menambahkan? Mungkin sedikit sharing ya, karena masih ada 10 menit. Sharing aja buat teman-teman kita bersama gitu. Mungkin terkadang kita bingung gitu, gimana sih cara kita memberikan pemahaman kepada peserta didik gitu ya. Apakah diksi yang kita gunakan itu berlebihan, apakah bisa ditangkap. Kalau saya biasa menganalogikakan, ya sharing aja ini, ketika berbicara dengan, maksudnya lawan bicara gitu ya. Itu seperti halnya kita lagi mancing gitu. Saya mancing ikan, maka ketika saya mancing ikan, umpannya bukan makanan kita, bukan makanan saya, tapi umpannya adalah makanan ikan. Jadi sebaiknya ketika kita bicara, maka gunakan bahasa anak gitu, bahasa orang yang diajak bicara. Insya Allah dengan cara tersebut itu agar lebih mudah mereka memahami gitu, paham dengan mungkin materi yang kita pelajari atau mungkin diskusi yang kita sedang bahas. Mungkin demikian. Itu aja sih buat tambahan sharing saran. Iya. Kadang gini juga, jangan kita menegur anak itu di depan teman-temannya. Ya, anak itu punya perasaan. Kamu bla 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 bla. Oh, jangan. Jadi kita dekati nanti setelah pembelajaran Bapak atau Ibu, pas istirahat temui Ibu ya. Di kantor ya, Nak. Ditanyalah, kenapa tadi kamu di kelas kok murung? Kenapa kamu begini? Nah, seperti itu ya. Atau pas saat pulang sekolah. Ya, seperti itu. Jangan kita gitu, jangan. Anak tuh punya perasaan. Sekarang bagaimana kalau kita jadi dia? Nah, itu ya, bagaimana kalau kita jadi dia? Jangan mentang-mentang kita guru lalu kita semena-mena. Lalu kita menguasai itu anak seutuhnya tanpa anak tersebut mempunyai hak. Ya, jangan. Ya, jadi itulah tadi kuncinya, harus humanis. Ya, humanis seperti itu. Lalu jangan lupa berikanlah pujian sekecil apapun, diberikan pujian sehingga anak tersebut mempunyai merasa eksistensi dirinya di kelas itu atau di sekolah itu diakui oleh bapak ibu gurunya. Kita kan nggak tahu latar belakang anak di rumah. Apakah dia selalu di justice yang salah? Apakah dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya? Oh, kakak kamu seperti ini, sementara kamu begini-begini. Nah, pada saat di sekolah kita sering memberikan dia pujian. Nah, dia akan merasa, dia akan merindukan kehadiran kita tuh. Oh, saya kalau di kelas saya selalu dipuji begini-begini. Nanti itu anak tersebut akan terbawa dengan suasana hatinya dia, lalu kepada pemikiran dia, lalu dia akan merubah pelan-pelan sikapnya dia. Oh, mungkin di rumah makanya ayah mama saya atau ibu saya seperti ini, karena mungkin katanya Pak Saman saya seperti ini. Kalau saya seperti ini mungkin saya lebih baik, umpamanya seperti itu. Ya, jadi pelan-pelan. Jadi kita menjadi orang tua dari siswa-siswi kita, audiens yang ada di kelas itu 4 orang tua yang ada di sekolah. Seperti itu. Ditanya, dikorek ada apa permasalahannya. Atau kita tanya sama wali kelasnya, anak ini kalau saya masuk selalu seperti ini. Boleh saya tahu Bu datanya anak ini tinggal di mana? Pekerjaan orang tuanya apa? Seperti itu. Oh, ternyata ayahnya, bapaknya bekerja atau ibunya bekerja di pasar. Anak tersebut setiap malam membantu sehingga pada saat di sekolah selalu mengantuk umpamanya atau tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, itu kan salah satu apa juga komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu sangat penting, ya. Komunikasi itu sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa mengambil satu kesimpulan, bisa mengambil satu keputusan kalau kita komunikasinya baik.
Ya, antara kita dengan wali kelasnya, antara kita dengan audiens di kelas yang rata-rata, umpamanya kita ada 20 anak, berarti 20 karakteristik anak tersebut yang harus kita tahu, yang harus kita kuasai, yang harus kita tahu celah-celahnya. Kalau saya menghadapi si A, sikap saya seperti ini, tidak bisa saya langsung menjustis atau saya menggentak atau saya memarahi. Harus pelan-pelan. Kalau dengan ini saya harus seperti ini, kadangnya anaknya cuek. Jadi saya mau ngomong begini juga dia kadang-kadang kurang masuk. Kalau nggak harus saya sentil sedikit, umpamanya baru dia, oh iya saya lagi ditegur atau apa seperti itu. Jadi tadi pinter-pinterlah kita melihat situasi, lalu kita menguasai kelas. Ya, pemberlakuan setiap kelas sama nggak Bu? Berbeda. Orangnya aja berbeda. Ya, memperlakuannya juga berbeda. Ya, karena ada kelas A, kelas B, kelas C. Berbeda pemberlakuan. Jadi tidak bisa sama. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Mas Ama tadi sudah di screenshot ya? Mic-nya jangan ditelan. Di mute-nya. Ya, baik. Ya, teman-teman bisa sambil diaktifkan videonya tadi sudah, Bu. Sudah ya? Ya, cuman kalau mau diaktifkan videonya bareng-bareng juga boleh sambilan lagi. Nah, Nida Ulasana, Fitriani. Jadi kelihatan wajah yang ganteng dan cantik-cantik. Meskipun kadang-kadang masih ada yang menyetir itu di mobil, Adi. Tetap semangat katanya. Merakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Oke, baik teman-teman ya. Kita foto ya. 1, Ayah Siska, Nida Ulasana, 2, Fitri, 3. Oke, sip. Oke. Bu, maaf Bu, mau bertanya tentang tugas resume. Jadi resumenya mulai malam ini ya Bu? Allah Akbar, sebentar. Tapi saya mau jatuh. Jadi resume ini mulai dari pertemuan kedua. Saya sudah siapkan GCR-nya, tadi sudah saya share link-nya. Jadi ditunggu sampai Rabu yang akan datang. Sebelum jam 6 ya, 6 sore sudah masuk ke GCR kalian masing-masing. Lalu nanti kalian bisa ngambil dari jurnal regional, nasional maupun internasional. Sudah divaksin. Seperti itu. Sinovac. Ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, ditutup silahkan. Teman semua, demikian pemaparan dari kelompok 1 tentang metode pembelajaran. Ya, kurang lebihnya tentunya kami sadar banyak ya kesalahan yang kami lakukan. Namun juga sudah banyak dibantu oleh dosen pengampu kita untuk kesempurnaannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Semangat. Always. Izin live ya. Ya. Terima kasih, Bu.